Oh, Ciluk. Wah, Ketahuan nih, nemu dia. Oke, video ini sangat menarik sekali karena menurut aku pengamatannya ini selama 12 jam. Tentu saja kalau kalian skip ketinggalan banget. So, jangan lupa ya di subscribe dan tentu saja ini akan menambah sharing dan wawasan untuk kita semua. Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Audia, mahasiswi biologi semester 4 Institut Alam Islam Negeri Batu Sangkar. Oke, udah lama juga ya gak bikin video. Dan sekarang comeback lagi dengan video pengamatan aku di pengamatan ekologi hewan Pratikum yang keempat. Iya, yang keempat. Dan tentu saja pengamatan ini dilakukan selama 12 jam. Tadi malam udah aku lakukan, yaitu dari tanggal 18 April sampai dengan 19 April. Itu dari tadi malam jam 7 sampai jam 7 sekarang juga. Dan tentu saja yang aku amati inilah bagaimana aktivitas harian Achatina felicia ini. So, sebelum kita masuk ke video pengamatannya, akan aku jelasin dulu konsep dari bagaimana sih aktivitas harian Achatina felicia. Oke, bekicot atau Achatina felicia atau kita kenal juga dengan istilah bekicot kebun, salah satu kelebihan spesies yang cukup besar dan bisa ditemukan di mana. Dan tentu saja si bekicot ini merupakan salah satu sifat darat yang memiliki cangkang, hidup di tempat lembab, tidak terkena matahari langsung, dan tentu saja berbagai faktor-faktor sangat mempengaruhi keberadaannya. Nah, setelah pengamatan aku selama 12 jam tadi malam, yang aku amati selama 30 menit, artinya dari jam 7, lalu jam 7.30 sampai jam 7 pagi. Jadi ada sekitaran banyak kali percobaan yang aku amati pengamatannya dengan mencatat berbagai suhu, aktivitasnya, dan aku dapatkan bahwa ini termasuk hewan yang nokturnal. Apa itu nokturnal? Yaitu aktif pada malam hari. Hal ini ditandai dengan pukul 7 tadi malam sampai dengan jam 5. Dan setelah jam 5 tadi, pengamatan itu mulai inaktif atau berdiam diri saja di tempat. Tentu saja, hal ini sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti ada faktor kondisi kimia, fisik lingkungan, ada suhu, kelembapan udara, pH, dan intensitas cahaya. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa si bekicot ini salah satu hewan nokturnal yang memiliki hidup di tempat kelembapan yang tinggi. Nah, yuk kita masuk ke video pengamatan, udah gak sabar kan? Oke guys, ini pengamatan aku dilakukan pada malam hari, dimana pengamatan itu mulai dari pukul 7 sampai 7 pagi juga. Artinya pengamatan ini dilakukan selama 12 jam. Nah, pengamatan aktivitas harian ini pada si Achatina felicia yang merupakan salah satu kelas moluska atau bahasa daerahnya itu lebih kita kenal dengan istilah bekicot atau bekicot kebun atau ladang. Dan tentu saja alat-alat dan bahan yang kita butuhkan itu ada tali rafia. Nanti akan kita bikin kuadran 4 dengan panjang 50 cm. Lalu kita membutuhkan meteran. Lalu juga ada si sarung tangan, dan tentu saja kita membutuhkan sebanyak 25 ekor Achatina felicia. So, bagaimana kelanjutannya? Nah, kali ini aku akan membuat peta kuadran dan aku akan melakukan aktivitas harian dari Achatina felicia bekicot ladang ini di teras rumah. Dan tentu saja yang kita butuhkan itu tali sebanyak 55 cm. Nah, tadi kan bahan kita itu aktivitas harian Achatina felicia, yaitu bekicot kebun. Artinya, bahan tersebut akan kita letakkan di sumbu kuadran yang telah aku bikin tadi. Dan tentu saja si bekicot ini telah kita beri nomor menggunakan cat kayu atau tip X, yaitu dari nomor 1 sampai 25. So, kita letakkan lagi bekicotnya di kuadran. Yuk.
Nah, seperti yang aku bilang di awal tadi, untuk pengamatan aktivitas harian dari si Achatina felicia bekicot kebun ini akan kita amati pergerakannya yaitu selama 30 menit. Oleh karena itu kita atur timernya dulu ya selama 30 menit. Oke, ini dia. Oke. Jadi, setelah nanti 30 menit lalu akan kita amati dan tentu saja apakah dia melakukan aktivitas pergerakan, terus makan, konjulasi, terus ada juga berjalan-jalan atau tidak melakukan aktivitas sama sekali. Dan ini akan dilakukan sampai penguatan jam 7 pagi. Artinya pengamatan ini selama 12 jam. So fighting. Udah 30 menit pertama dan tentu saja akan kita cek seberapa jauh si bekicot-bekicot itu beraktivitas. Dan ingat ya, yang kita catat itu suhunya, bagaimana pergerakannya, lalu bagaimana aktivitasnya, seperti ada yang dari makan, bergerak, berjalan atau inaktif. Dan ini kita lihat yuk. Nah ini dia guys, si bekicotnya udah mulai aktif. Itu mulainya berpindah tempat, terus ada juga pergerakan-pergerakan lain. Dan tentu saja akan kita catat berapa jaraknya dari sumbu kuadran menggunakan meteran. Dan catat ya bagaimana pergerakan dan aktivitasnya. A few moments later. Oke guys, sekarang udah masuk juga ke 30 menit pengamatan. Nah, ini tandanya timernya udah hidup ya. Nah, di sini akan kita amati juga bagaimana si aktivitas si harian Achatina felicia ini. Yuk kita lihat bagaimana si perkembangan, dan jangan lupa ya nanti kita hitung lalu berapa jaraknya darah edar, lalu kita catat suhunya dan bagaimana reaksinya, apakah dia makan, berjalan atau inaktif. So, yuk guys. Nah, sini bekicotnya udah mulai aktif, itu berpindah tempat dari sumbu kuadran yang telah kita bikinkan tadi. Nah, kita itu menggunakan pakai meteran dan tentu saja kita catat dan kita analis, dan jangan lupa ya kita catat bagaimana suhu dan kelembapannya dulu menggunakan api kita. Nah, sekarang sekitaran jam 2 pagi guys, Minggu, nah, tanggal 18 April. Di sini si bekicot sudah mulai aktif banget, dia berjalan-jalan mencari kenyamanan sendiri. Tentu saja suhu udara sangat rendah sekitaran 21 derajat Celcius. Pakai HP tadi aku lihatnya, dan tentu saja suhu udara sangat lembab sekali, makanya dia tuh mulai aktif banget. Oke guys, sekarang kita lagi cari tracking nih. Nah, ini udah jauh-jauh ya dari pengamatan. Oh, ini dia. Halo. Oke guys, bentar lagi ya mau selesai pengamatan, dan sekarang ada pukul 5.30. Tadi Selasa subuh aku amati. Di sini si bekicotnya itu mulai inaktif, mulai tidur di dalam cangkangnya. Dan hanya satu-satu lagi yang berjalan. Nah, lihat kan Cilebah, dia sembunyi guys. Dia mulai aktif ya. Oke, sekarang udah jam 7. Artinya pengamatan aku selama 12 jam terhadap si pergerakan aktivitas harian Achatina felicia selesai. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa dari jam 5 subuh tadi, sekitaran pengamatan ke 30 menit jam 5 sampai jam 7 ini, si aktivitas harian Achatina felicia ini mulai berkurang. Jadi kebanyakan si siput atau bekiong ini lebih inaktif. Dan dapat kita simpulkan bahwa si Achatina felicia ini bergerak aktif itu pada malam hari, dan tentu saja kalau bergerak pada malam hari berarti si Achatina felicia ini termasuk hewan yang nokturnal. So, itulah dia pengamatan aku terhadap si aktivitas Achatina felicia. Thank you guys yang udah stay tune.